Program makan bergizi gratis tetap berjalan di bulan Ramadan. Menu yang dikirim ke sekolah diganti menjadi paket takjil bergizi. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam suasana Ramadan yang seharusnya penuh ketenangan justru diwarnai dengan polemik yang memanas di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis atau MBG yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak sekolah, kini menjadi sorotan tajam publik. Perubahan menu selama bulan puasa, porsi yang dinilai minim, hingga kandungan gizi yang dipertanyakan, memicu gelombang perbincangan luas baik di lapangan maupun di media sosial. Laporan awal yang ramai diperbincangkan datang dari berbagai daerah dan diangkat oleh sejumlah media, salah satunya seputar NTB yang menyoroti bagaimana menu MBG saat Ramadan justru menuai tanda tanya besar. Sejumlah siswa menerima paket makanan kering untuk dibawa pulang, namun banyak orang tua mempertanyakan apakah komposisi tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak setelah seharian berpuasa. Beberapa paket disebut hanya berisi roti, telur rebus, dan buah dalam jumlah terbatas. Publik pun mulai menghitung-hitung apakah itu cukup untuk memulihkan energi anak setelah beraktivitas di sekolah dalam kondisi berpuasa? Di wilayah timur Indonesia, pemberitaan dari Cendrawasih Pos menyebutkan bahwa selama Ramadan, skema pembagian memang diubah. Jika sebelumnya makanan dikonsumsi saat jam istirahat siang, kini menu dikemas untuk dibagikan saat pulang sekolah agar bisa disantap ketika berbuka puasa. Secara konsep, perubahan ini terlihat logis. Namun di lapangan, muncul persoalan teknis. Bagaimana kualitas makanan tetap terjaga hingga waktu berbuka? Apakah penyimpanan dan pengemasan sudah memenuhi standar keamanan pangan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bermunculan dan belum sepenuhnya terjawab di mata masyarakat. Sementara itu, laporan lain dari Jawa Barat mengungkap bahwa evaluasi besar-besaran tengah dilakukan. Bahkan disebutkan bahwa kemasan plastik sederhana yang sebelumnya digunakan kini tidak lagi dipakai. Langkah ini disebut sebagai bagian dari perbaikan sistem agar lebih higienis dan transparan. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN menyatakan bahwa Ramadan memang membutuhkan penyesuaian khusus, baik dari sisi menu, distribusi, maupun pengawasan kualitas. Namun pemirsa, polemik tidak berhenti hanya pada kemasan. Isu transparansi anggaran ikut terseret dalam perdebatan. Sejumlah pihak mempertanyakan rincian biaya per porsi yang disebut mencapai angka tertentu, tetapi dinilai tidak sebanding dengan isi paket yang diterima siswa. Di media sosial, warganet ramai membandingkan menu di berbagai daerah. Ada yang menerima porsi cukup variatif dengan tambahan protein dan sayur. Namun ada pula yang mengaku mendapatkan menu monoton selama beberapa hari berturut-turut. Ketimpangan ini memicu dugaan adanya perbedaan kualitas pelaksanaan antar wilayah. Di beberapa daerah bahkan muncul aksi protes dari orang tua murid. Mereka meminta penjelasan langsung dari pihak penyelenggara terkait standar gizi dan kualitas bahan makanan. Kekhawatiran terbesar tentu saja pada dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak-anak. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, jangan sampai justru menimbulkan keraguan publik akibat pengawasan yang dinilai kurang maksimal. BGN sendiri menyatakan bahwa evaluasi total sedang dilakukan, termasuk kewajiban mencantumkan informasi kandungan gizi serta rincian harga dalam setiap paket MBG. Transparansi ini diharapkan dapat meredam spekulasi sekaligus membuka ruang pengawasan publik. Selain itu, variasi menu diklaim akan diperbaiki agar tetap memenuhi angka kecukupan gizi, meski dalam bentuk makanan kering yang praktis selama Ramadan. Protein, karbohidrat, lemak, serta vitamin disebut tetap menjadi komponen utama yang tidak boleh diabaikan. Pemirsa, dinamika ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di lapangan tidak pernah sesederhana di atas kertas. Ramadan menghadirkan tantangan tersendiri. Anak-anak berpuasa, waktu konsumsi berubah, dan distribusi harus menyesuaikan ritme sekolah. Dalam situasi seperti ini, koordinasi antar instansi menjadi kunci. Mulai dari penyedia bahan, dapur produksi, pihak sekolah, hingga pengawas gizi, semuanya harus bergerak dalam satu standar yang sama. Yang menarik, polemik MBG Ramadan 2026 ini juga membuka diskusi lebih luas tentang pentingnya kontrol publik terhadap program nasional. Masyarakat kini semakin kritis. Mereka tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga menuntut akuntabilitas. Setiap menu difoto, dibandingkan, dan dianalisis.
Setiap ketidaksesuaian cepat menyebar di dunia maya. Di era digital seperti sekarang, transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Terlepas dari pro dan kontra yang berkembang, satu hal yang pasti, perhatian terhadap gizi anak bangsa adalah isu yang tidak boleh dianggap remeh. Ramadan memang bulan ibadah, tetapi kebutuhan nutrisi tetap harus terpenuhi dengan baik. Program MBG memiliki tujuan besar dan mulia, namun pelaksanaannya harus terus diperbaiki agar benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Saya akhiri laporan berita hari ini dengan satu catatan. Kebijakan publik akan selalu diuji oleh realitas. Dan di bulan suci ini, harapan masyarakat sederhana, agar setiap anak mendapatkan haknya atas makanan bergizi yang layak dan aman. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tetap bersama kami untuk informasi terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di berita berikutnya.